أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وبعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Masyarul muslimin, jamaah salat subuh yang semoga selalu mendapatkan limpahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Pagi yang berbahagia ini tidak ada ucapan yang pantas keluar dari lisan kita melainkan ucapan alhamdulillah atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kita, terutama nikmat sehat dan nikmat kelapangan waktu. Yang dua nikmat ini banyak terlalaikan dari manusia. Dua nikmat ini alhamdulillah kita gunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang yang sehat tapi tidak punya waktu untuk mengaji. Banyak saat ini orang pengen ngaji, punya banyak waktu, tapi kondisi badan tidak sehat. Alhamdulillah, dua nikmat ini masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan dua nikmat tersebut kita bisa selalu mengabdikan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi kita tercinta, kepada keluarganya, kepada seluruh para sahabatnya, dan tidak terkecuali kepada siapa saja dari kaum muslimin yang mengikuti sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam hingga hari kiamat. Semoga kita yang hadir dan keluarga-keluarga kita termasuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mendapatkan syafaahnya, pertolongannya pada hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan kajian kita terkait syarah atau penjelasan dari zikir pagi dan petang. Pada pertemuan yang lalu kita baru menjelaskan tentang muqaddimah, tentang pendahulu terkait dengan zikir pagi dan petang. Apa faidahnya, kapan zikir pagi dan petang itu dibaca, dan permasalahan-permasalahan yang lain sudah kita jelaskan pada pertemuan pertama. Pada pertemuan berikutnya atau pertemuan kali ini kita akan membahas zikir yang pertama. Karena zikir pagi dan petang itu terdiri beberapa macam. Macam yang pertama yang akan kita bahas pada pagi yang penuh berkah ini yaitu ayat kursi. Ayat kursi. Baik. Para hadirin dan hadirat melakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat kursi sudah tidak asing lagi di telinga kita. Sudah kita hafal sejak kita kecil. Menjadi pertanyaan besar pada diri kita masing-masing adalah, sudahkah kita memahami ayat kursi yang kita baca?
Jika selama ini kita hanya sekedar hafal, alhamdulillah. Kita bisa mengamalkannya, alhamdulillah. Kita paham dengan apa yang kita baca? Belum. Nah, ini ada tanggung jawab lain bagi kita selain menghafal, selain mengamalkannya, yaitu memahami zikir tersebut. Supaya zikir itu memiliki power, memiliki kekuatan. Ketika zikir yang dibacakan dipahami, dia akan memiliki kekuatan yang lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang lebih dekat untuk diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala daripada doa atau zikir yang sekedar terucapkan dari lisan namun tidak dipahami apa yang dibaca tersebut. Baik, Allah Subhanahu wa taala, karena inilah ayat kursi, kita bisa dapatkan ayat kursi ini dalam surah Al-Baqarah di ayat 255. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khuzuhu sinatun wala naum lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dzal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idnihi ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa' wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Boleh bagi yang memiliki aplikasi Al-Qur'an di HP-nya dilihat ayat kursi di surah Al-Baqarah yang artinya adalah Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Dia. Illahu, kecuali Dia. Dia ini adalah maksudnya Allah. Karena kalimat Allahnya diletak di awal. Allah la ilaha illahu. Umumnya kalau kita membaca kalimat tauhid ini, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Nah, di ayat kursi ini Allah letakkan kalimat Allahnya di awal, lalu kemudian setelah kalimat illah digantikan oleh Allah kalimat ganti di sana. Kalimat ganti huwa yang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun ini tidak bisa dijadikan zikir. Zikir sebatas ucapan la ilaha illahu, la ilaha illahu. Tidak. Karena Rasulullah SAW tidak pernah mengajarkannya, kecuali kalau dia membaca ayat kursi ini. Bahkan ada yang malah zikirnya hu-nya saja. Hu, maksudnya dia. Nah, berzikirnya dengan menggunakan kata ganti di sini, huwa, hu. Nah, ini tentu tidak ada contohnya sama sekali dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Hayyu Al-Qayyum. Al-Hayyu maha hidup, Al-Qayyum maha berdiri sendiri. Maha berdiri sendiri. La ta'khuzuhu sinatun wala naum. Dia Allah itu tidak bisa dikalahkan oleh rasa kantuk dan tidak pula bisa dikalahkan oleh tidur. Allah tidak ngantuk dan Allah tidak tidur. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Milik Allah lah. Nah, kalau kata lahu di sini didepankan kata para ulama, biasanya lahu ini kalau susunan umumnya susunan kata itu lahu ini harusnya di belakang. Maka ketika dia diletakkan di depan, ini menunjukkan ada makna pembatasan. Bagaimana cara menerjemahkannya? Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Hanya milik Allah. Ada kalimat hanya. Ini cara menerjemahkannya. Sama seperti di dalam surah Al-Fatihah yang biasa kita baca, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Umumnya kata objek itu di belakang. Kami menyembah Allah. Allah sebagai objek. Kami menyembah Allah. Tapi ketika objek diletakkan di depan, ini maknanya
Al-hasar, ada makna al-hasar di situ, pembatasan. Jadi cara menerjemahkannya berbeda dengan kami menyembah Allah. Bagaimana terjemahan yang benar? Hanya Allah. Ada kalimat hanya di situ. Hanya Allah yang kami sembah. Jadi ada kandungan makna yang lebih di sana daripada sekedar kami menyembah Allah. Biasa-biasa saja kalimat kami menyembah Allah. Tapi kalau hanya kepada Allah kami menyembah, ini bagaimana kita bisa mengetahui ada kata hanya di sana? Itu tadi yang biasanya dia di belakang lalu diletakkan di awal, dikedepankan posisinya oleh Allah Subhanahu wa taala, maka di situ ada kandungan hanya, makna hanya di dalam kalimat tersebut. Sama seperti di dalam potongan ayat kursi ini. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Hanya milik Allah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Hanya milik Allah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idnih. Tidak ada yang bisa memberikan syafaat di sisi Allah illa bi'idnih, kecuali dengan izinnya Allah. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Dia Allah mengetahui apa yang ada di hadapan mereka dan apa yang ada di belakang mereka. Wala yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa. Tidak ada yang yuhitu itu mengitari. Yuhitu, tidak ada yang bisa mengetahui sesuatu apapun tentang ilmu Allah kecuali apa yang Allah kehendaki. Kecuali apa yang Allah kehendaki. Wasi'a kursiyyuhus samawati wal ardh. Kursi Allah luasnya seluas langit-langit dan bumi. Wala ya'uduhu hifdhuhuma, dan tidak berat bagi Allah untuk menjaga keduanya itu. Wa huwal aliyyul azim, dan dia Allah al-ali maha tinggi, al-azim maha agung, maha besar. Baik, ini terjemahan secara ringkas. Nanti kita akan dalami sedikit makna per kalimat dari ayat kursi ini. Ada yang membagi pembahasan-pembahasan dari ayat kursi ini menjadi 8, ada yang membagi menjadi 10 pembahasan. Nanti insyaallah kita akan bahas dan gali sedikit tentang makna daripada makna yang terkandung dari ayat kursi ini. Baik, sebelum kita membahas kandungan secara ringkas daripada ayat kursi ini, ada baiknya kita membahas tentang keutamaannya dulu. Keutamaan daripada ayat kursi ini. Apa di antara keutamaannya? Di antara keutamaan daripada ayat kursi ini adalah ayat kursi adalah ayat yang paling agung yang terdapat dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran ada 6.000 lebih ayat. Ada yang mengatakan 6.666 ayat, ada yang mengatakan 6.300 ayat dan seterusnya. Intinya 6.000 lebih ayat di dalam Al-Quran. Ayat yang paling afdal, ayat yang paling utama, yang paling agung adalah ayat kursi. Sebagaimana hadis Nabi SAW menjelaskan tentang itu, hadis yang diriwayatkan oleh Ubay bin Ka'ab. Nabi SAW pernah bertanya ketika itu dengan para sahabat, ayu ayatin fi kitabillahi a'zam. Bahkan di dalam hadis ini dijelaskan ayu kitabin fi kutubillah. Kutub itu berarti jamak daripada kitab, tidak hanya Al-Quran. Dulu sebelum Al-Quran Allah juga sudah menurunkan kitab-kitab. Ada Injil, ada Zabur, ada Taurah, ada Suhuf Ibrahim, Suhuf Musa. Nah, Rasul SAW pernah bertanya kepada para sahabat, ayu ayatin fi kutubillahi a'zam. Ayat apa sih yang paling agung terdapat di dalam kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah? Lalu ketika itu Ubay bin Ka'ab yang meriwayatkan hadis ini mengatakan, Allahu wa rasuluhu a'lam, faraddada miraran. Allah dan Rasulnya lebih tahu.
Dan diulang-ulang pertanyaan ini oleh Nabi SAW. Kitab apa? Ayat apa yang terkandung dalam kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah yang dia miliki makna yang sangat agung? Dijawab, saya tidak tahu. Ya, tidak tahu. Tapi ditanya lagi oleh Rasulullah, diulang-ulang lagi oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tsumma qala, lalu kemudian Ubay bin Ka'ab mencoba untuk menjawab. Beliau menebak. Beliau katakan ayat kursi. Lalu Rasul sallallahu alaihi wasallam, liyahnikal ilmu Abul Munzir. Dipuji oleh Rasulullah. Selamat wahai Abu Munzir. Abu Munzir ini kunya daripada Ubay bin Ka'ab. Selamat dengan ilmu yang Allah berikan kepadamu. Kenapa? Rasul sallallahu alaihi wasallam kaget dengan Ubay bin Ka'ab. Dari sekian ribu ayat, kan itu tidak mudah untuk menghadirkan dalam waktu yang sekejap untuk berpikir ayat mana yang paling agung, karena belum ada penjelasan dari Nabi SAW. Kalau kita ditanya, pasti kita butuh waktu dulu untuk membaca. Mana nih? Dari kitab misalnya ada ustadz kita kasih kitab, sudah kita baca sebenarnya. Lalu ditanya oleh ustadz, para jamaah, kitab yang kemarin sudah diberikan, sudah dibaca semua? Sudah. Pembahasan apa yang paling bagus dalam kitab itu? Ya, mungkin kita butuh waktu lagi untuk buka-buka lagi. Dilihat lagi judul-judulnya atau tema-tema pentingnya, baru kemudian kita bisa jawab. Nah, Ubay bin Ka'ab tatkala ditanya pertama, beliau nggak tahu jawabannya. Kedua, beliau tidak tahu jawabannya. Ketiga dan seterusnya, beliau menebak ayat kursi ya Rasulullah. Lalu dengan jawaban tersebut Rasul SAW terkagum-kagum dengan jawaban itu. Lalu Nabi mengatakan, selamat wahai Abul Munzir atas jawabanmu, dan selamat dengan ilmu yang Allah berikan kepadamu ini. Kemudian, walladzi nafsi biyadih, demi yang jiwaku ada di tangannya. Inna laha lisanan wa syafatain tuqaddisul malik inda saqil arsy. Demi yang jiwaku ada di tangannya, sesungguhnya ayat kursi itu memiliki lisan, memiliki lidah, wa syafatain, ayat kursi itu memiliki dua bibir, tuqaddisul malik, dia selalu memuji Allah Subhanahu wa taala di arsy. Baik, para hadirin dan hadirat melakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya adalah, kenapa ayat kursi ini adalah ayat yang paling afdal di dalam Al-Quran? Di antara jawabannya oleh para ulama adalah karena dilihat dari kandungan ayat tersebut. Kalau kita baca, atau sudah kita bacakan tadi, dari awal sampai akhir menceritakan tentang Allah Subhanahu wa taala. Dari awal sampai akhir itu tidak keluar pembahasannya kecuali membahas tentang Allah Subhanahu wa taala. Tentang mentauhidkan Allah, tentang tauhid rububiyah, tentang tauhid uluhiyah, tentang tauhid asma wa sifat. Lengkap. Tiga tauhid ini, tiga kandungan tauhid ini tercakup di dalam ayat kursi ini. Jadi kenapa ayat ini paling afdal? Bukan dilihat karena siapa yang mengucapkannya. Ya tentu yang mengucapkan ini adalah Allah. Tidak dilihat siapa yang mengucapkannya, karena yang terkandung 30 juz dalam Al-Quran semuanya Allah yang mengucapkan. Semuanya Allah yang mengucapkan. Jadi bagaimana kita tahu ayat ini paling afdal? Dilihat dari kandungannya tersebut. Surat dari 100. Berapa surat dalam Al-Quran? Ada 114 surat di dalam Al-Quran. Surat apa yang paling agung? Surat apa yang paling agung? Al-Baqarah. Kenapa? Karena ada ayat Al-Kursi di situ. Surat Al-Fatihah. Nama lain daripada surah Al-Fatihah apa? Hah? Ummul Kitab. Ummi. Apa ummi? Induk. Induknya daripada kitab Al-Fatihah. Suratnya ringkas, pendek. Jauh lebih pendek daripada surah Al-Baqarah
Ali Imran, An-Nisa, dan seterusnya. Surah yang paling agung dalam Al-Quran adalah Al-Fatihah. Kenapa? Pembahasan di dalamnya. Coba kita baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tentang Tauhid. Tentang Allah. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu. Ini Tauhid Uluhiyah. Tauhid Asma wa Sifat. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Maliki Yaumiddin. Tauhid Rububiyah terkandung di situ. Tauhid Uluhiyah juga terkandung di situ. Dan seterusnya. Ini menunjukkan bahwa ayat kandungan daripada surah Al-Fatihah ini menceritakan pembahasannya tentang keagungan Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga Al-Ikhlas. Ta'dilu sulusul Quran, kata Rasulullah SAW. Surah Al-Ikhlas yang begitu pendek. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ini sebanding dengan sepertiga Al-Quran, kata Rasul SAW dalam hadis. Padahal surahnya pendek sekali, tapi itu sebanding dengan sepertiga daripada Al-Quran. Kenapa? Karena kandungan ayatnya membahas tentang tauhid, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini keutamaan yang pertama tentang ayat kursi, bahwa ayat kursi adalah seafdal-afdalnya ayat di dalam Al-Quran. Keutamaan yang kedua, ini sempat kita singgung pada pertemuan yang lalu, bahwa orang yang membaca ayat kursi di waktu pagi dan petang, maka dia akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang diriwayatkan oleh sahabat yang sama, Ubay bin Ka'ab. Pernah Ubay bin Ka'ab selalu kehilangan kormanya dalam gudang yang beliau miliki. Beliau ini memiliki gudang, di dalamnya korma yang sudah dikeringkan oleh beliau. Tapi setiap hari korma itu berkurang. Akhirnya beliau berinisiatif, nanti malam saya mau berjaga-jaga di gudang tersebut. Beliau berjaga-jaga di gudang itu. Kemudian tidak berapa lama beliau berada di gudang tersebut, dia melihat dari kejauhan ada sosok seorang laki-laki. Dipanggil oleh Ubay bin Ka'ab. Wahai fulan, siapa di sana? Kamu jin atau manusia? Lalu si laki-laki yang dilihat tadi oleh Ubay bin Ka'ab menjawab, saya jin. Ya, Ubay bin Ka'ab mengatakan, coba perlihatkan tanganmu. Didatangi oleh Ubay bin Ka'ab. Dilihatkan oleh sosok laki-laki yang dilihat tadi, tangannya seperti tangan anjing dan berbulu. Bulunya juga sama seperti bulu anjing. Lalu kemudian Ubay bin Ka'ab mengatakan, apakah bentuk jin seperti ini? Kata Ubay bin Ka'ab. Lalu jin tersebut menjawab, yang aku tahu bahwa tidak ada jin yang paling kuat kecuali aku. Kata jin tersebut, yang aku tahu, kata beliau. Qultu, maka Ubay pun berkata, fama hamalaka ala ma sana'ta? Apa yang mendorong kamu untuk melakukan ini? Kenapa kamu mencuri? Lalu jin itu mengatakan, balagani annaka rajulun tuhibbus sadaqah. Sampai berita kepadaku bahwa engkau ini adalah orang yang dermawan, engkau suka bersedekah. Fa ahbabna an nusiba min ta'amika. Kami pengen dapat bagian daripada makanan-makanan yang kau miliki. Faqala, faman alladhi yujiruna minkum? Kalau begitu, apa yang bisa membentengi kami dari gangguanmu? Apa yang bisa menyelamatkan kami, yang bisa menolong kami dari gangguanmu ini? Lalu jin tersebut menjawab, ayat Al-Kursi. Ayat kursi. Dalam riwayat yang lain dikatakan, man qalaha hina yumsi ujira minna hatta yusbi, wa man qalaha hina yusbi ujira minna hatta yumsi. Siapa orang yang membaca ayat kursi ini di waktu petang, maka dia akan mendapatkan perlindungan Allah Subhanahu wa taala sampai pagi hari. Siapa orang yang membaca ayat kursi ini di pagi hari, maka dia akan mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala sampai sore hari. Lalu keesokan harinya, karena Ubay bin Ka'ab tidak percaya begitu saja, apalagi yang bicara itu adalah jin,
Dikenal jin ini tukang dusta. Gak mungkin dong Ubay bin Ka'ab mempercayai begitu saja ucapan jin ini. Lalu beliau pagi hari bertemu dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam dan bercerita tentang kejadian yang terjadi semalam. Lalu kata Rasulullah, "Sadaqal khabis." Makhluk yang jelek itu, khabis, yang menjijikkan itu, dia berkata jujur. Dibenarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga ini merupakan hadis yang dibenarkan untuk diamalkan. Kenapa? Karena ada persetujuan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan benar apa yang dikatakan oleh al-khabis. Khabis itu yang menjijikkan, yang kotor, itu khabis. Yaitu jin tadi. Nah, para hadirin dan hadirat maka oleh Allah Subhanahu wa taala, ini di antara keutamaan yang kedua. Keutamaan yang ketiga. Hampir mirip sebenarnya, tapi ini tidak dibaca di waktu pagi dan petang. Hadis yang akan kita jelaskan tentang keutamaan ayat kursi ini sama, mendapatkan penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala, sekaligus tidak akan didekati oleh syaitan. Tambahannya, tidak didekati oleh syaitan. Kapan dibaca ini? Sebelum kita tidur. Ayat kursi itu dibaca sebelum kita tidur. Hadis Abu Hurairah. Mungkin hadis ini sudah sering kita dengar. Secara ringkas saya akan ceritakan. Saya tidak akan bacakan lagi teks aslinya. Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu ketika itu ditugaskan oleh Nabi SAW untuk berjaga-jaga di Baitul Mal, di rumah khusus tempat penyimpanan harta kaum muslimin. Harta zakat di sana, harta ghanimah dari peperangan disimpan di Baitul Mal tersebut. Karena ini harta kaum muslimin, khawatir ada yang mencuri dan sering memang terjadi kehilangan-kehilangan. Lalu kemudian ditugaskanlah Abu Hurairah untuk berjaga di malam tersebut. Ketika Abu Hurairah berjaga di malam tersebut, beliau melihat sosok yang datang. Sosoknya sama seperti manusia, mengambil makanan. Beberapa kantong makanan diambil oleh sosok tersebut. Ditangkap oleh Abu Hurairah. Lalu Abu Hurairah mengatakan, saya akan angkat perkara ini di pengadilan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Engkau harus diadili. Kata sang laki-laki tersebut mengatakan, mohon maaf, mohon sekali untuk tidak dilaporkan ke Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena saya punya keluarga yang sangat membutuhkan makanan ini, kata sosok laki-laki tersebut. Karena kasihan, Abu Hurairah pun melepaskannya. Keesokan harinya bertemu dengan Rasulullah SAW. Ma fa'ala asiruka barihah. Kata Rasulullah, wahai Abu Hurairah, apa yang dilakukan oleh tawananmu semalam? Kaget Abu Hurairah, kok tahu Rasulullah? Padahal Abu Hurairah belum cerita nih kepada Nabi SAW. Tapi Nabi keesokan harinya bertemu dengan Abu Hurairah, langsung bertanya kepada Abu Hurairah, wahai Abu Hurairah, apa yang dilakukan oleh tawananmu semalam? Diceritakan oleh Abu Hurairah, begini ya Rasulullah, ternyata dia punya keluarga yang sudah sekian hari tidak makan. Dia mengambil hanya sekedar untuk dimakan oleh keluarganya. Dan saya lihat langsung ya Rasulullah, hanya beberapa kantong doang yang diambil untuk makan keluarganya. Saya kasihan, ya sudah saya biarkan dan saya lepaskan ya Rasulullah. Kata Rasulullah, besok malam, nanti malam dia pasti datang lagi. Karena Rasul SAW yang mengatakan itu, malam berikutnya Abu Hurairah berjaga lagi. Ternyata benar, laki-laki yang sama datang mengambil beberapa kantong makanan dan ditangkap oleh Abu Hurairah. Kali ini kata Abu Hurairah, engkau harus diadili dan saya harus laporkan ke Rasul SAW. Kata laki-laki, mohon lagi, tolong lepaskan saya, kasihan keluarga saya. Saat ini dia menunggu makanan yang akan saya bawa ini. Muncul rasa iba Abu Hurairah lagi, dilepaskan lagi oleh Abu Hurairah. Keesokan harinya di pagi hari, ditanya oleh Rasulullah dengan pertanyaan sama, wahai Abu Hurairah, apa yang dilakukan oleh tawanan kamu semalam? Maksudnya yang sudah ditangkap oleh Abu Hurairah, apa yang dia lakukan? Dia mencuri lagi ya Rasulullah. Dia mengambil beberapa kantong makanan untuk keluarganya yang sedang kelaparan. Dilepaskan lagi oleh Abu Hurairah. Kata Nabi, nanti malam dia datang lagi. Karena Nabi mengatakan itu, akhirnya berjaga-jaga lagi dan ditangkap oleh Abu Hurairah. Kali ini tidak ada ampun bagimu. Saya harus laporkan ke Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena
dia ternyata sosok laki-laki, penjelmaan dari jin. Penjelmaan lagi-lagi penjelmaan dari. Tapi Abu Hurairah tidak menyadari itu. Belum disadari oleh Abu Hurairah. Akhirnya sosok laki-laki tadi mengatakan kepada Abu Hurairah, "Wahai Abu Hurairah, aku berikan kamu satu amalan. Yang apabila itu kamu amalkan, maka engkau akan selalu mendapatkan perlindungan dari Allah dan engkau tidak akan didekati oleh syaitan." Tertarik Abu Hurairah karena amalan ini belum pernah didengarkan oleh Abu Hurairah. Kita tahu Abu Hurairah adalah seorang penuntut ilmu yang sangat semangat, sangat rajin. Sehingga beliau kaget. Saya sering menemani Nabi SAW siang, malam, pagi, petang, selalu bersama Nabi SAW, tapi belum pernah saya dengar ini amalan ini. Karena merasa laki-laki ini berjasa kepada Abu Hurairah pun mungkin melepaskannya lagi. Lalu keesokan harinya bertemu dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ditanya oleh Rasul sallam, "Apa yang dilakukan oleh tawananmu semalam?" "Ya Rasulullah, dia mencuri lagi dan begini seterusnya. Tapi ada satu amalan, ya Rasulullah. Saya ingin tanyakan tentang amalan yang dia berikan kepadaku." "Apa itu?" kata Rasul sallam, yaitu dibacakan oleh Abu Hurairah. "Idza awaita ila firashika faqra ayatal kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum." Sampai habis dibacakan oleh laki-laki tersebut. "Fa innaka lan tazal 'alaika minallahi hafizun wa la yaqrabannaka syaitan hatta tusbih." Kata syaitan itu, kata laki-laki itu memberikan amalan ini kepada Abu Hurairah. "Abu Hurairah, amalkan ini sebelum kamu tidur. Ketika kamu ingin beranjak naik ke tempat tidur untuk beristirahat malam, maka jangan lupa baca ayat kursi ini, yaitu Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum sampai akhir. Fa innaka lan tazal 'alaika minallahi hafizun." Karena Allah akan senantiasa menjagamu di malam itu. "Wala yaqrabannaka syaitanun hatta tusbih." Dan syaitan tidak akan dekat dengan kamu sampai di pagi hari. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dengan ucapan beliau, "Amma innahu sadaqaka fahuwa kadzub." Kali ini si laki-laki itu benar. Tawananmu itu dia benar. Padahal dia adalah pendusta ulung. Jadi kadzub itu bukan sekedar berdusta 1, 2, 3 kali. Kadzub ini memang kebiasaannya dusta. Jadi benar apa yang dikatakan oleh pendusta ulung tersebut. Ta'lam, ditanya oleh Salam, "Ta'lam man tukhatib mundu 3 layalin ya Abu Hurairah?" Kamu tahu wahai Abu Hurairah, siapa yang engkau ajak bicara semalam itu sampai 3 malam itu? Lalu Abu Hurairah mengatakan, "La, saya tidak tahu." "Dzaka syaitan." Kata Nabi SAW, itu adalah syaitan. Itu adalah setan yang menjelma menjadi manusia. Jadi syaitan itu memiliki kesaktian. Iya, dia bisa menjelma menjadi apa saja, betul. Namun dia tidak akan bisa mengganggu, tidak bisa menyakiti orang-orang yang memiliki benteng yang kuat. Di antara benteng seorang muslim yang kuat adalah ketika dia membaca ayat kursi ini di saat dia sebelum istirahat tidur di malam hari. Jangan menganggap bahwa di saat kita istirahat di malam hari itu syaitan tidak ada di sekitar kita. Bahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam kenapa menganjurkan? Hikmahnya kenapa menganjurkan? Sebelum kita menempati tempat tidur kita kibaskan dulu dengan baca bismillah, bismillah. Bisa jadi sepeninggalan kita tuh kasur ditempati oleh dia. Nah, kalau kita tidak kibas-kibasin, dia tetap berada di situ, kita langsung tidur di situ. Lalu kemudian kita tidak baca ayat kursi, ya, kemungkinan besar kita akan mendapatkan gangguan-gangguannya. Kemungkinan besar. Dan gangguan terbesar dari setan pada manusia adalah dilelapkan tidurnya. Minimal itu. Diikat oleh setan dengan 3 ikatan yang begitu kencang sehingga banyak sebagian besar kaum muslimin yang tidak kuat melawan gangguan itu sehingga tidak terbangun di waktu subuh untuk salat subuh. Nah, ini diantara benteng yang bisa menyelamatkan seorang hamba Allah Subhanahu wa taala, yaitu baca ayat kursi di waktu ketika ingin beristirahat di malam hari. Baik, diantara
Keutamaan yang berikutnya adalah setan akan lari dan terusir di dalam rumah yang dibacakan ayat kursi. Sebagaimana hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Suratul Baqarah fiha ayatu sayyidu ayil Qur'an, la tuqra fi baitin fihi syaitan illa kharaja minhu." Kata Nabi sallam, ada surat Al-Baqarah, di dalamnya ayat, induknya ayat yang paling afdal dalam Al-Quran, dan tidak dibacakan ayat tersebut di dalam rumah yang ada syaitan di dalamnya, kecuali syaitan itu akan pergi keluar dari rumah tersebut. Lalu ayat itu adalah ayatul kursi, kata Rasulullah. Ayat itu adalah ayat kursi. Makanya hadis ini sering diamalkan oleh Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf ketika beliau meninggalkan rumahnya sehari, 2 hari, 3 hari, beliau itu bacakan di setiap sudut-sudut rumahnya ayat kursi. Bisa jadi rumah kita yang kita tinggalkan, jangankan sehari, 2 hari, 3 hari, 4 hari, barusan saja kita tinggalkan 1 jam, 2 jam, bisa jadi rumah kita itu langsung ditempati oleh setan. Sebagaimana hadis yang sering kita dengar, bahwa setan akan mencari penginapan di saat-saat senja, sesaat sebelum azan maghrib berkumandang, di waktu maghrib juga. Makanya Rasulullah SAW menganjurkan pintu-pintu rumah ditutup dengan baca bismillah, jendela-jendela rumah ditutup dengan baca bismillah. Kenapa? Karena syaitan di waktu itu ingin mencari penginapan. Nah, ketika syaitan sudah nginap di rumah seseorang, gak bisa diusir. Di antara yang bisa mengusirnya, sebagaimana termaktub dalam hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah ini, dengan baca ayat kursi. Abdurrahman bin Auf, sahabat Nabi SAW, ketika beliau masuk, bahkan dalam riwayat itu diceritakan, setiap masuk rumah, ada misalnya 4 sudut rumahnya, setiap sudut itu dibacakan oleh beliau ayat kursi, baca ayat kursi, baca ayat kursi, baca ayat kursi. Pengamalan terhadap hadis ini, karena ayat kursi yang dibaca dalam rumah itu akan mengeluarkan, mengusir setan-setan yang mungkin sudah mulai agak nyaman nginap di rumah kita. Jadi kalau ada yang mengatakan rumah yang setahun, 2 tahun, 3 tahun yang ditinggalkan ditempati oleh setan, ya bisa jadi, kemungkinan besar. Lalu kemudian rumah itu dianggap angker, iya, bisa jadi, bisa jadi. Lalu kemudian ada orang lewat, ada penampakan-penampakan, bisa jadi. Orang setan bisa berubah wujud seperti apa saja. Tapi seorang muslim yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, dia tidak perlu takut penampakan apapun yang terjadi di rumah kita. Enggak usahlah di rumah tetangga yang mungkin puluhan tahun atau sekian tahun kosong. Penampakan-penampakan sudah beredar di khalayakan masyarakat. Tidak perlu ditakuti. Kenapa? Karena setan tidak akan mungkin bisa menyakiti, tidak akan mungkin bisa mengganggu orang-orang yang memurnikan tauhidnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi dengan membaca ayat kursi ini. Lihat tadi sahabat Ubay bin Ka'ab, sama sekali tidak ada rasa takut. Setan itu tunjukkan tangannya sama seperti anjing, berbulu sama seperti bulu anjing, tapi malah diajak ngobrol sama Ubay bin Ka'ab. Ini menunjukkan bahwa setan itu tidak bisa menyakiti. Apalagi ketika dia merubah wujud. Setan kalau sudah berubah wujud, dia lemah. Nampak setan kalau berubah wujud dan dilihat oleh manusia, dia dalam kondisi lemah dan bisa disakiti. Dan dia tidak akan mungkin berani menyakiti orang-orang yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, ini keutamaan yang keberapa tadi ini? Ketiga. Keempat ini. Keempat. Keutamaan yang kelima. Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, hadis ini diriwayatkan oleh Asma bintu Yazid bin Sakan. Beliau berkata, aku mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, fi hataini al-ayataini, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, Dia Maha hidup dan Maha berdiri sendiri. Dan ayat yang kedua terdapat dalam surah Ali Imran, Alif Lam Mim, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Dalam riwayat yang lain ada di surah Thaha,
wa anatil wujuhu lil hayyil qayyum. Nah, asma nama Allah Al-Hayyu Al-Qayyum ini adalah merupakan nama Allah yang agung, nama Allah yang paling agung. Disebut dengan Ismullahil A'zam. Jadi keutamaan yang kelima ini adalah ayat kursi tersebut mengandung nama Allah yang paling agung. Nama Allah itu banyak. Tidak terbatas 99. Nama Allah itu sangat-sangat banyak sekali. Tidak terbatas 99. Ada yang beberapa dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang beberapa diajarkan oleh Nabi SAW, oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang Allah turunkan, termaktub di dalam Al-Qur'an, termaktub dalam hadis nama-nama Allah. Tapi ada yang dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak diberitahukan kepada siapapun. Hadisnya sahih. Dan itu bagian daripada rangkaian doa yang dibaca ketika seseorang sedang galau. As'aluka bikulli ismin huwa lak sammaita bihi nafsak, dan seterusnya. Ini adalah doa yang dibaca ketika saat seorang itu galau. Nah, di dalam rangkaian doa itu Allah menjelaskan, awis ta'sarta bihi fi ilmil ghaibi indak. Ya Allah, aku memohon kepadamu dengan nama-nama yang engkau sembunyikan. Awis ta'sarta, hanya engkau yang tahu ya Allah, karena engkau sembunyikan. Berarti masih banyak nama-nama Allah, tidak terbatas 99 nama. Nah, dari sekian banyaknya nama-nama Allah itu, Ismullahil A'zam, nama-nama Allah yang paling agung adalah Al-Hayyu Al-Qayyum. Al-Hayyu Al-Qayyum. Sampai Rasul SAW mengatakan, Alladzi idza du'iya bihi ajab. Siapa yang berdoa dengan menggunakan nama Allah Al-Hayyu Al-Qayyum ini, pasti diijabah oleh Allah. Al-Hayyu, ya Hayyu ya Qayyum. Biasa kita pernah sering berdoa seperti itu. Jadi kita bertawassul dengan nama Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Arhamar Rahimin, ya Aziz, ya Mutakabbir. Kadang kita berdoa lalu kita akhiri dengan nama-nama Allah, atau kita awali dengan nama-nama Allah. Dari sekian banyaknya nama Allah itu, termasuk Ismullahil A'zam, nama Allah yang paling agung adalah Al-Hayyu Al-Qayyum. Dan dia terdapat hanya 3 kali saja di dalam Al-Quran. Di surah Al-Baqarah ini, di ayat kursi, kemudian di surah Ali Imran, di ayat pertamanya, kemudian yang ketiga adalah di surah Thaha, Al-Hayyu Al-Qayyum ini. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, laqad sa'altallaha bismilladzi idza su'ila bihi a'ta wa idza du'iya bihi ajab. Sungguh engkau telah berdoa, kata Rasul SAW, dengan menggunakan nama yang apabila engkau meminta kepada Allah, kau minta kepada Allah dengan menggunakan nama tersebut, Allah akan berikan apa yang kamu minta. Dan apa yang engkau doakan dengan menggunakan nama-nama Allah SWT seperti ini, Allah pasti akan ijabahkan, kata Rasul SAW. Ini keutamaan yang kelima. Keutamaan yang terakhir dari bacaan ayat kursi atau pengamalan dari ayat kursi ini adalah dibaca setelah solat. Setiap solat 5 waktu. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qara'a duburu kulli salatin, man qara'a dubura kulli salatin, salati maktubatin, ayatul kursi, lam yamna'hu min dukhulil jannah illa an yamut. Siapa orang yang membaca ayat kursi ini di setiap terakhir salat maktubah, salat 5 waktu yang diwajibkan, lam yamna'hu min dukhulil jannah, tidak ada yang menghalangi dia untuk masuk ke dalam surga, illa an yamut, kecuali kematian. Paham ini poin yang terakhir dari hadis ini? Tidak perlu dijelaskan. Tidak ada yang menghalangi orang yang membaca ayat kursi setiap selesai salat dengan surga Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada yang bisa menghalangi dia untuk masuk surga kecuali kematian. Maksudnya adalah, kata para ulama, andai kata tidak ada kematian, manusia itu tidak ada kematian, ini ayat kursi menjadikan dia langsung bisa masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Tapi tidak ada manusia dari dunia langsung lompat masuk ke dalam surga, enggak ada, enggak mungkin. Kecuali dia harus melewati kematian dulu, melewati alam barzakh, kemudian melewati padang mahsyar dan seterusnya, baru kemudian
masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Tapi maksud daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam, saking istimewanya ayat kursi ini dibaca setelah selesai salat 5 waktu, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidak ada yang menghalangi orang tersebut untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala kecuali kematiannya. Ini keagungan daripada ayat kursi yang dibaca setelah selesai salat 5 waktu. Ringkasan daripada apa yang sudah kita bacakan dari keutamaan-keutamaan ayat kursi ini. Kapan ayat kursi ini dibaca? Maka yang pertama, ketika sebelum kita tidur di malam hari. Kami ulangi, sebelum kita tidur di malam hari. Jangan lupa mengamalkan ini. Yang kedua, di saat kita masuk ke dalam rumah, apalagi rumah tersebut lama ditinggalkan. Jangankan lama ditinggalkan, setengah hari saja kita meninggalkan rumah, amalkan hadis ini. Baca ayat kursi, dikencangkan suaranya. Yang ketiga, apalagi yang ketiga, ayat kursi ini dibaca di pagi dan di sore hari. Kemudian yang keempat, baca ayat kursi ini setelah selesai sholat 5 waktu. Jangan lupakan pengamalan ayat kursi di 4 tempat ini, di 4 keadaan ini. Bahkan ada ulama mengatakan boleh kita membaca ayat kursi ini di saat rasa takut yang begitu besar. Karena ada orang merasa takut sekali. Boleh diamalkan untuk membaca ayat kursi ini, boleh. Sebagian ulama mengatakan waqtul khaufi minasyaiton. Kalau dia merasa takut dengan setan, bisa jadi. Kadang ada orang di rumahnya sendiri dia takut. Ada. Kenapa? Karena di malam hari kadang-kadang di jam 11, jam 12, ada orang yang belum tidur jam segitu, dia mendengar ada suara aktivitas di dapur. Tungtang, tungtang, tapi enggak lama, sebentar doang. Turun ke bawah, enggak ada siapa-siapa. Kadang-kadang kan muncul rasa takut. Rasa takut itu muncul. Tapi kan kita enggak boleh takut kepada setan seperti ini. Khawatir jatuh kepada kesyirikan. Takut kepada selain Allah. Takut kepada selain Allah yang dia tidak bisa menyakiti. Maka di saat kita muncul mungkin rasa takut, bulu kuduk kita merinding, baca ayat kursi ini. Baik para hadirin dan hadirat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita masuk kepada tema pembahasan secara ringkas daripada ayat kursi yang sudah kita bacakan tadi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Kata Allah Subhanahu wa taala, Allah tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Dia. Sekali lagi kami ingatkan, cara menerjemahkan la ilaha illallah ini sebagaimana yang diajarkan oleh para ulama, la ma'buda bihaqqin. Jadi makna la ilaha itu cara menerjemahkannya kata para ulama, la ma'buda bihaqqin. Tiada Tuhan yang berhak disembah. Jadi kurang sempurna kalau kita menerjemahkan la ilaha illallah ini hanya dengan tiada Tuhan selain Allah. Kan umumnya kita menerjemahkan, apa terjemahan la ilaha illallah? Tiada Tuhan selain Allah. Umumnya begitu cara kita menerjemahkannya. Ternyata para ulama sudah menjelaskan cara menerjemahkannya adalah la ma'buda bihaqqin. Tidak ada sesembahan. Maksudnya tiada Tuhan yang hak. Yang hak di sini yang berhak untuk disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Al-Hayyu Al-Qayyum. Al-Hayyu ini adalah Maha hidup, Al-Qayyum Maha berdiri sendiri. Ada yang mengatakan Qayyum ini maknanya adalah selalu terus-menerus mengurusi urusan makhluknya, urusan ciptaannya. Allah tidak pernah istirahat. Allah tidak ada istilah Allah itu istirahat. Setiap saat Allah berada dalam kesibukan. Di surah Ar-Rahman Allah sebutkan itu. Fi sya'an. Allah itu selalu dalam kesibukan. Makanya Allah Subhanahu wa taala sebut Al-Qayyum di sini, Allah Maha berdiri sendiri, Allah Maha mengurusi urusan makhluknya sendiri. Sendiri. Memang ada nanti diwakilkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada beberapa malaikat-malaikatnya, tapi tetap itu adalah di bawah pengawasan Allah Subhanahu wa taala, dan malaikat itu tidak akan mungkin bertindak dengan sendirinya tanpa perintah Allah.
Berarti itu tetap Allah yang mengurusi. Gak mungkin ada malaikat maut tiba-tiba tanpa perintah Allah dicabut satu persatu nyawa manusia. Gak mungkin. Pasti setelah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala selalu sibuk dengan urusan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di potongan ayat berikutnya, apa kata Allah Subhanahu wa taala di potongan ayat berikutnya? La ta'khuzuhu sinatun wala naum. Allah itu tidak ngantuk, tidak tidur. Kenapa? Kalau Allah sesaat saja ngantuk, berarti sesaat itu juga Allah tidak mengurusi makhluknya. Allah yang berikan rizki, Allah yang menurunkan hujan. Semua apa yang terjadi di alam ini adalah urusan Allah Subhanahu wa taala. Allah yang mengurusi itu semua. Jadi kalau sesaat saja Allah ngantuk, apalagi waliyadzubillah Allah sampai tidur, tidak terbayang seperti apa kejadian dunia ini. Andai kata Allah Subhanahu wa taala, nauzubillah, Allah tertidur atau Allah punya sifat tidur, nggak tahu urusan dunia ini seperti apa. Bisa jadi mataharinya telat terbitnya, bisa jadi matahari tidak terbit di hari itu. Bisa jadi rizki yang harusnya Allah berikan kepada fulan, Allah tidak berikan di hari tersebut. Kenapa? Allah tertidur. Makanya Allah tegaskan, Allah itu maha hidup, Allah itu maha berdiri sendiri. Dan penegasan daripada sifat dan nama Allah maha hidup ini semakin istimewa lagi. Nama Allah Al-Hayyu ini maha hidup ketika Allah menafikan sifat lawannya. Apa lawan daripada maha hidup? Ngantuk, tidur. Ada yang lebih parah daripada itu lawannya, mati. Nggak mungkin Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat tersebut. Jangankan mati, ngantuk saja tidak pernah dirasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak bisa bayangkan ada seorang yang bekerja sebagai supir, bawa misalnya supir truk, nggak kita bisa bayangkan. Sesaat saja dia ngantuk. Apalagi sampai dia tertidur. Ini membahayakan dia dan membahayakan orang lain. Kira-kira seperti itulah. Kalau Allah SWT memiliki sifat tersebut, berarti bisa bahaya kondisi makhluk Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini. Ada satu riwayat tentang riwayat Israiliyah atau kisah Israiliyah yang diperselisihkan oleh para ulama tentang kesahihannya. Ada yang mensahihkannya, ada yang melemahkannya. Ini kisah Israiliyah. Dalam kisah tersebut Nabi Musa alaihi salam pernah bertanya kepada para malaikat. Musa bertanya kepada malaikat, "Hal yanamullah? Apakah Allah itu tidur?" Kata Nabi Musa bertanya pada malaikat, "Fa'auhallahu ilal malaika wa amarahum an yu'arriquhu thalathan." Lalu Allah ingin menjawab pertanyaan dari Nabi Musa itu dengan Allah memerintahkan para malaikat untuk menjadikan Nabi Musa tidak tidur 3 hari lamanya. Kata Allah berkata kepada para malaikat, "Wahai para malaikat, Nabi Musa bertanya kan tentang aku, apakah aku tidur?" Lalu Allah SWT perintahkan malaikat-malaikat tersebut agar menyampaikan perintah ini kepada Musa, jangan tidur selama 3 hari. Fala yatrukuhu yanam. Malaikat itu pun berjaga, menjaga Nabi Musa alaihissalam agar dia tidak tidur. Fafa'alu. Dan itu dilaksanakan oleh malaikat. Summa a'tuhu qarurataini fa'amsakahuma. Lalu para malaikat itu memberikan 2 botol. 2 botol yang terbuat dari kaca dan diperintahkan untuk dipegang 2 botol tersebut. Faqala faja'ala an yan'as. Dipegang oleh tangan kiri dan tangan kanan Nabi Musa 2 botol tersebut. Dan Nabi Musa melawan rasa kantuk yang menyerangnya. Kemudian setelah ngantuk, beliau tiba-tiba hilangkan lagi dengan berdiri. Pokoknya berbagai macam cara yang dilakukan oleh Nabi Musa, karena ini perintah dari Allah, jangan tidur selama 3 hari. Dalam kondisi selama 3 hari itu memegang botol yang terbuat dari kaca. Fadaraba ihdahuma bil ukhra fakasarahuma. Karena rasa kantuknya begitu besar, namanya 3 hari enggak tidur-tidur, ngantuk sekali. Nah, ketika beliau berada pada kondisi yang sangat ngantuk, terlepaslah salah satu botol yang terbuat dari kaca tadi dan pecah.
Pecah kaca tersebut karena terlepas akibat dari rasa kantuk yang menerpa beliau. Faqala Muammar, lalu yang meriwayatkan kisah ini mengatakan, innama huwa mislun darabahullah. Ini adalah perumpamaan yang Allah ingin ajarkan kepada Nabi Musa tentang pertanyaannya tadi. Yaqul fakadzalika as-samawat wal ard fi yadihi. Beginilah kira-kira wahai Musa, Allah Subhanahu wa taala ketika langit dan bumi berada di tangannya. Kita tahu dalam Al-Qur'an dijelaskan bahwa langit dan bumi itu ada di genggaman Allah Subhanahu wa taala. Langit dan bumi ada di genggaman Allah Subhanahu wa taala. Berarti kalau Allah Subhanahu wa taala tidur, ini bahaya. Urusan-urusan tentang apa yang ada di bumi, tentang apa yang ada di langit, ini bisa hancur, kacau urusannya. Ini bantahan Allah Subhanahu wa taala terhadap pertanyaan atau jawaban Allah Subhanahu wa taala dari jawaban Nabi Musa alaihi salam. Dan jawaban itu sudah Allah tegaskan lagi di dalam Al-Qur'an di surah Al-Baqarah, persisnya di ayat kursi. La ta'khuzuhu sinatun wala naum. Allah itu tidak merasakan rasa kantuk dan juga tidak dikalahkan oleh keinginan untuk tidur. Ini poin yang kedua. Poin yang pertama tentang mentauhidkan Allah, kedua adalah poin yang menjelaskan tentang sifat yang menyempurnakan nama Allah, yaitu Al-Hayyu tadi, Maha Hidup. Mungkin demikian para jemaah yang dimuliakan oleh Allah SWT, karena waktu yang membatasi kita. Ada beberapa potongan-potongan dari ayat kursi yang tidak mungkin kita bahas dengan kondisi waktu yang sudah terbatas ini. Maka kita cukupkan dulu sampai di sini. Semoga apa yang kita pelajari tadi dapat menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita dan mudah-mudahan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam ajmain. Akhir da'wana subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.